Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Riyadhu As-Salihin dengan panduan syarah dari Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 88 dari hadis sahabat yang mulia Uqbah Ibnul Harith radhiyallahu an. Tatkala beliau bercerita tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang setelah salat asar beliau tergesa-gesa bangkit dari tempat duduknya. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam melangkahi pundak-pundak para sahabat dan masuk ke salah satu di antara rumah daripada istri beliau alaihi salatu wassalam. Kiranya tatkala hal itu dilihat oleh para sahabat, kemudian mereka merasa heran dengan ketergesa-gesaan yang ada pada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kiranya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakartu syai'an min tibrin 'indana fakarihtu ayyahbisani fa amartu bi kismatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau teringat dengan tibr. Ya, kita terjemahkan kemarin, tibr adalah biji emas. Ya. Yang kadangkala masih bercampur dengan tanahnya. Fakarihtu ayyahbisani fa amartu bi kismatihi. Aku tidak ingin itu tertahan di rumahku, ya, ditunda-tunda untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Beliau teringat itu, maka beliau langsung bangkit dari setelah selesai salat asar dan masuk ke rumah. Kemudian beliau juga langsung perintahkan agar hal itu langsung dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hadis ini sebagaimana telah kita jelaskan dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab Al-Mubadarah ilal khairat, bab bersegera melakukan kebaikan. Ini jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menunda dari pembahagian harta yang ada pada beliau alaihi assalatu wassalam, sehingga beliau keluar dari salat asar dengan tergesa-gesa. Berikutnya kita akan lanjutkan hadis nomor 89, hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki berkata kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhud. Ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang
sahabat di perang Uhud. Kemudian sahabat ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, jika seandainya aku terbunuh, ya, apa pendapatmu ya Rasulullah jika aku terbunuh di perang ini, yakni di perang Uhud, fa aina ana? Maka di mana posisiku? Artinya di mana aku kelak di akhirat? Apakah di surga atau di neraka? Qala fil jannah. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kedudukanmu kelak ada di dalam surga. Ya. Fa alqa tamaratin kunna fi yadi. Maka sahabat yang mulia ini membuang, ya, beberapa butir kurma yang ada di tangannya. Ya, beberapa butir kurma yang ada di tangannya, summa qatala hatta kutila. Ya, kemudian beliau bertempur, berperang, ya, sampai beliau terbunuh radhiyallahu taala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hadis ini jelas ya menunjukkan bahwa beliau sahabat yang mulia ini bersegera menyambut janji yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya. Yani tatkala ia bertanya kepada beliau tentang jika beliau terbunuh di perang Uhud ini, di mana tempatnya di akhirat. Maka tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tempatnya di surga, maka beliau bersegera menyambut janji itu. Beliau tidak menunda-nundanya. Bahkan beberapa butir kurma yang ada di tangannya juga ia buang. Ini bersegera menyambut janji yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semisal dengan riwayat ini yang masyhur di perang Badar, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat saat itu, ya, qumu ila jannatin arduha samawati wal ard, berdirilah kalian untuk menyambut surga, masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat, Umar bin Humam, berkata, bakin. Beliau takjub mengucapkan kata-kata wah. Maka Nabi kita yang mulia kala itu bertanya kepada beliau, apa yang menyebabkan engkau mengatakan kalimat itu? Maka dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, illa rajaan akuna min ahliha, kecuali aku berharap moga kiranya aku termasuk di antara penduduk surga yang luasnya seluas langit dan bumi tersebut. Maka Nabi kala itu langsung bersabda, anta min ahliha, engkau termasuk penduduk surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Maka kemudian ia bertempur. Ya, sebelum bertempur dia mengeluarkan dari kantungnya beberapa butir kurma, kemudian dia mulai memakannya. Ya, beliau mulai mengunyahnya. Karena ada beberapa butir, maka beliau berkata, la in ana huyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Jika seandainya aku makan kurma ini sampai habis, beberapa butir ini aku makan sampai habis, maka sesungguhnya hidupku di dunia adalah hidup yang sangat panjang. Padahal hanya butuh berapa menit saja, tapi beliau menganggap bahwa itu sudah cukup panjang. Maka beliau bersegera menyambut janji tersebut. Beliau sisihkan itu kurma, kemudian beliau bertempur sampai beliau pun syahid radhiyallahu taala. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan ala mubadaratis sahabah radhiyallahu anhu ilal a'malis salihah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala adalah orang-orang yang bersegera melakukan amal salih, wa annahum la yata'akhkharuna fiha, mereka tidak menunda-nunda amal salih yang mereka kerjakan. Wa hadza sya'nuhum, ini kebiasaan mereka. Walihada kanat lahumul izzatu fid dunya wa fil akhirah, karenanya mereka mendapatkan kemuliaan dunia maupun akhirat. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini bukan hanya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bukan hanya sifat yang ada pada lelaki di kalangan para sahabat. Mereka tidak pernah menunda-nunda kebaikan yang mereka mampu untuk melakukannya. Sifat ini juga ada pada kaum wanita. Bilal Ibn Rabah bercerita setelah selesai sholat hari raya, setelah beliau berkhutbah ya di hadapan lelaki, maka biasanya beliau melanjutkan wejangan di bahagian perempuan. Ya, setelah beliau selesai khutbah Idul Fitri atau Idul Adha,
maka beliau mendekati saf wanita. Mendekati saf wanita. Di situ beliau alaihi salatu wassalam memberi wejangan kepada kaum wanita. Maka di antara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu kepada kaum wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, perbanyak oleh kalian sedekah. Karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Ini yang disabdakan Nabi, ayo perbanyak sedekah. Kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, yang menceritakan hadis ini berkata, faja'alatil mar'atu minhunna ta'khudhu kharsaha wa khatamaha wa tulqihi fi thawbi Bilal yajma'uhu hatta a'tahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh kaum wanita tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai sekalian wanita, perbanyak sedekah, ayo bersedekah kalian, karena aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Selamatkan diri kalian dari neraka dengan memperbanyak sedekah. Apa yang diceritakan oleh rawi ini? Maka para wanita saat itu langsung, banyak di antara mereka yang melepas anting-anting yang ada di telinga mereka, ya, melepas cincin yang ada di jari jemari mereka, kemudian mereka lemparkan atau mereka letakkan di pangkuan Bilal ibn Rabah, kemudian Bilal memberikannya kepada Rasulullah. Ini subhanallah, bersegera melakukan apa? Kebaikan, tidak menunda-nunda. Karena biasanya jika seandainya dimotivasi, semangat itu lagi naik. Tapi kalau nanti selangkah kemudian keluar dari tempat motivasi untuk beribadah, itu lain lagi ceritanya. Ya, maka ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena biasanya di wejangan itu syaitannya lari gitu. Setelah ditutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, syaitannya kembali nempel lagi. Udah lain lagi. Benar, itu lain lagi. Maka di saat semangat itu lagi membara, lanjutkan, jangan ditunda, jangan ditunda-tunda. Sampai dikatakan oleh rawi hadis, para wanita membuka anting-anting mereka, dilepas anting-anting emas mereka yang ada di telinga mereka dan yang ada di jari jemari mereka, mereka kumpulkan, mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa sifat bersegera melakukan kebaikan bukan hanya ada pada kaum lelaki, akan tapi itu juga ada pada kaum wanita. Ya, demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ini faedah yang pertama, kita melihat bahwa sifat para sahabat adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun pembahasan yang lain yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan seorang yang mendapatkan pahala surga tatkala ia berperang di jalan Allah tabaraka wa taala adalah orang-orang yang berperang niatnya ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Ya, di mana beliau mengatakan anna man qutila fi sabilillah fa innahu fil jannah. Secara umum siapapun yang terbunuh di medan perang di jalan Allah tabaraka wa taala demi untuk menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, kalau ia terbunuh maka tempatnya ada di surga. Hanya saja yang perlu diperhatikan kata beliau adalah siapakah orang yang disebut sebagai seorang yang berperang di jalan Allah. Kemudian siapakah orang yang tatkala sekalipun ia berperang di jalan Allah, apakah ia ikhlas di hatinya benar-benar menegakkan kalimat Allah atau tidak? Ya, karena ada orang berperang ini tidak di jalan Allah, berperang untuk membela kesukuan, berperang untuk sekedar membela harga diri, maka ini tentunya orang yang tidak berada di jalan Allah. Atau orang yang berperang karena keberanian, ia terjun ke medan perang karena memang darahnya panas, pemberani gitu, maka ini tidak di jalan Allah. Atau orang yang berperang sekedar untuk mencari pujian, atau orang berperang sekedar malu kalau dikatakan tidak ikut terjun di medan perang, ini tidak berada di jalan Allah. Karena Nabi SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang dengan niat tujuan agar kalimat Allah adalah kalimat yang maha tinggi, ini membela agama Allah, maka ia berada di jalan Allah tabaraka taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan juga
sebagaimana kita telah bahas di awal pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, pentingnya seorang memperhatikan niat. Pentingnya seorang memperhatikan niat. Ya, jadi niat ini adalah sesuatu yang mesti terus diperhatikan, terus dijaga. Ya, terus dijaga. Karena niat seseorang itu akan berbolak-balik, akan berubah-ubah. Ya, akan berubah-ubah. Tidak ada satu perkara yang paling sulit untuk terus dijaga kecuali apa? Niat. Niat adalah perkara yang paling sulit untuk dijaga. Ya, sampai-sampai seorang ulama pernah mengatakan ma'alastu syai'an. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku perbaiki, berjuang untuk memperbaikinya kecuali niatku. Karena ia selalu berubah-ubah. Awalnya karena Allah, kemudian berubah. Dan para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala telah menetapkan bahwa Dia tidak menerima amal apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, baik kecil maupun besar, amal ibadah apapun, kecuali apabila amal tersebut dilakukan ikhlas karena Allah. Tidak ada yang diterima olehnya kecuali yang ikhlas. Ya, tidak ada yang diterima oleh Allah. Salat kita, puasa kita, atau amal apapun, yang kecil, yang besar, tidak akan ada diterima satupun kecuali apabila diniatkan karena Allah tabaraka taala. Maka ini penting agar kita terus berusaha meluruskan apa? Niat kita. Untuk apa kita berbuat? Karena apa kita berbuat? Ini terus diperiksa, terus dijaga, terus diluruskan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Berikutnya hadis ke nomor 90. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqati a'zamu ajra? Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Ayu sadaqati a'zamu ajra? Sedekah apa yang paling besar pahalanya, yang paling utama? Ya. Ini sebuah pertanyaan, mungkin kalau diajukan ke kita, kita akan menjawab sedekah binatang, kendaraan, emas atau perak. Tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab secara umum. Sedekah yang paling utama itu adalah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah apapun sebenarnya. Tapi tatkala engkau bersedekah anta sahih, engkau dalam kondisi sehat. Kondisimu syahih. Syahih artinya bakhil, pelit. Takhshal faqra, engkau takut miskin. Wa ta'mulul ghina, dan engkau mencintai atau berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Ini sedekah yang paling utama. Perhatikan para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sedekah yang paling utama dari sedekah yang kita keluarkan adalah tatkala kondisi kita masih sehat walafiat. Kondisi sehat walafiat ini biasanya menimbulkan sifat syahih. Syahih artinya kikir. Orang yang sehat itu pasti kikir. Atau kita berbicara tentang sifat tabiat manusia yang dibawa dari semenjak lahir, dia adalah orang yang kikir. Tidak ada seorang pun di antara kita lahir di atas muka bumi kecuali membawa sifat ini, sifat permanen ini. Sifat permanen. Ada. Namun di satu sisi, sebagaimana seingat anak pernah bahas, satu sisi sifat kikir ini memang takdir Allah menentukan dia mesti ada pada manusia. Karena kalau tidak kikir, manusia kalau tidak ada kikir, keburukan akan menimpa kehidupannya. Artinya tatkala Anda tidak punya sifat kikir, maka harta apapun yang Anda miliki itu pasti tidak Anda jaga. Dapat uang 1 miliar, letak aja lah di teras. Siapa mau ngambil terserah. Jadi kikir ini memang harus ada. Artinya sifat kikir ini kemudian menarik seorang hamba untuk menjaga apa yang dia miliki. Maka tatkala dia punya emas misalnya berapa gram ya? 150 gram misalnya. Emas 24 karat. Karena sifat kikirnya, dia akan simpan emas ini di tempat yang paling aman. Di dalam rumah
di dalam kamar, di dalam lemari, di tempat yang paling sulit untuk dijangkau di dalam lemari. Betul enggak? Hah? Enggak mungkin antum punya emas 150 gram antum letak di ruang tamu, kan enggak mungkin. Karena bagusin di ruang tamu sehingga tatkala maling datang dia tidak menyangka di situ ada emas, kan? Tapi kalau di lemari pasti maling itu pertama masuk dia akan mengejar apa? Lemari. Letak di tempat sandal. Kalau bisa di luar rumah insya Allah nggak hilang. Letakkan gitu, insya Allah. Tapi karena dia nggak akan terbayang olehnya di situ. Antum menyimpan apa? Emas. Tapi beginilah sifat kikir. Namun sifat kikir yang apabila sampai pada tingkat kita tidak mau menyalurkan atau menggunakan harta pada tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ini sifat kikir yang sudah sampai pada tingkat tercela. Sehingga Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsi, barang siapa yang diselamatkan dari kikir yang ada pada jiwanya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita kalau sehat itu kikir orangnya. Ya, kikir orangnya. Makanya kalau sudah sakit seminggu niatnya apa? Sedekah laku. Tapi kalau sudah mulai agak sehat lupa. Apalagi kalau sehat beneran. Lupa. Takshal faqra, di saat engkau takut miskin dan engkau masih bercita-cita berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Ini sedekah yang paling utama. Ya, ini sedekah yang paling utama. Maka di saat kita sehat ini bersedekah kita, ini lebih utama daripada tatkala kita sedang sakit. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Makanya sering kita sampaikan bahwa bersedekah itu tidak mesti menunggu kaya. Tidak mesti menunggu kaya. Tidak mesti menunggu gaji 10 juta per bulan. Takutnya menunggu gaji 10 juta atau pemasukan 10 juta sampai tutup usia pun enggak sampai 10 juta. Jadi artinya enggak sedekah. Tidak mesti menunggu kaya. Karenanya para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, antum perhatikan. Bukan semua mereka kaya. Yang kaya memang luar biasa sedekahnya ya, luar biasa sedekahnya. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala yang kaya raya itu, sahabat yang kaya raya, tatkala bersedekah dia mengatakan 100 ekor unta ya Rasulullah, lengkap dengan perbekalan yang ada di atasnya. 100 ekor kuda lengkap dengan perbekalan dan persenjataan yang dipakai oleh seorang mujahid. Bahkan kadangkala mereka bersedekah membawa emas itu sampai bawanya sampai kesusahan karena begitu beratnya gitu. Bawa dinar itu meletakkannya di Rasulullah itu keberatan gitu. Berapa sedekahnya? Luar biasa. Angkanya sampai pada miliar bahkan lebih dari itu. Luar biasa sedekahnya. Sampai Abu Bakar radhiyallahu taala bersedekah dengan semua apa? Harta yang dia punya. Semua harta disedekahkan. Tatkala Rasulullah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Dia mengatakan, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul." Ini orang-orang yang memang punya harta banyak gitu. Tapi jangan antum atau kita berangan-angan seperti Abu Bakar baru sedekah. Nantilah kalau aku sudah punya ini, baru aku akan sedekah. Ya kapan punyanya? Emangnya Anda yang mengatur hidup Anda? Ya, kadang-kala kita berangan-angan mendapatkan sesuatu baru melakukan kebaikan, kiranya apa yang kita niatkan itu memang Allah takdirkan tidak sampai, akhirnya kita tidak beribadah. Ya, orang-orang yang punya harta yang banyak di zaman Rasulullah SAW, sedekahnya banyak. Tapi coba lihat, ada di antara mereka yang bersedekah dengan hanya 1 genggam kurma saja, 1 genggam, bahkan setengah genggam kurma. Itu yang dia punya. Tidak ada yang lainnya. Tapi ini luar biasa. Ya, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berbuat baik khususnya dalam pembahasan sedekah terkait dengan hadis yang mulia ini tidak mesti menunggu apa? Menunggu kaya. Bahkan kadang-kala sedekah kita yang hanya sekian ribu itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada sedekah seseorang yang ia bersedekah mungkin 1 miliar. Kenapa? Kita bersedekah 10 ribu karena kita hanya punya uang 20 ribu. Sedangkan beliau itu yang bersedekah 1 miliar, dia punya uang sekian T. Jadi sedekah kita itu lebih apa? Lebih besar. Benar-benar
Kita melakukannya karena mengharapkan ridha Allah. Karena Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan bukti nyata akan keimanan seseorang. Bukti nyata kalau ia beriman, dia berani bersedekah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jadi ini menunjukkan sedekah itu tidak melihat jenisnya, akan tapi kondisi Anda tatkala bersedekah itu yang lebih utama. Apapun yang Anda sedekahkan. Tatkala masih sehat. Kalau sakit, apalagi sudah mau meninggal, itu kecintaan kepada dunia enggak ada. Ya bagaimana mungkin mau cinta lagi dengan dunia? Makanan apapun dihadapkan kepadanya enggak ada selera. Tapi kalau sehat, semuanya mau dimakan. Ya. Di saat sakit, apapun yang diberikan di hadapannya enggak ada selera. Apalagi sakitnya kalau sudah terlalu lama. Hambar dunia ini. Bagus kusedekahkan semua hartaku. Bagus, akan tapi lebih utama tatkala kita masih dalam kondisi apa? Sehat. Karena orang yang sehat, walafiat, angan-angannya panjang. Tapi orang yang sakit, biasanya angan-angannya pendek. Dia teringat mati. Maka Nabi bersabda, melanjutkan sabdanya, wala tumhil. Jangan kau tunda-tunda, kata Rasulullah. Kalau udah ada keinginan bersedekah, jangan kau tunda-tunda. Hatta idza balagatil hulqum, jangan sampai tatkala nyawamu sudah di kerongkongan, baru engkau di sana berkata, li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Kalau sudah sampai kerongkongan baru, aku sedekah untuk si fulan, aku sedekah untuk ini, aku sedekah untuk ini. Kesempatan sedekah sudah tutup. Karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagian para ulama menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal, status hartanya itu berpindah ke pemilikan. Siapapun yang meninggal, sesaat setelah dia meninggal, maka semua harta yang ditinggalkan bukan miliknya lagi. Milik siapa? Milik ahli waris. Statusnya langsung berubah. Siapa yang merubah statusnya walaupun namanya masih atas namanya? Tanah masih atas namanya, belum dirubah ke ahli waris. Rumah masih atas namanya, tapi status dalam agama itu sudah berpindah. Jadi bukan haknya lagi. Itu sudah hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul yang mulia SAW. Siapa yang merubah kepemilikan ini? Allah tabaraka wa ta'ala, pengatur alam semesta. Bahkan para ulama mengatakan di saat ia sudah sakit parah yang ditakutkan kematian, di saat itu tatkala orang ini hendak bersedekah dengan semua hartanya di jalan Allah, tak boleh lagi. Dalam aturan Islam. Contoh misalnya sudah parah kali sakitnya, tanda-tanda kematian sudah terlihat, tapi masih sadar. Sebenarnya kalau ia beramal di situ, bersedekah di situ masih diterima. Tapi bagaimana kalau ia sudah merasa kayaknya tanda-tanda kematian sudah terlihat, nyawa belum di kerongkongan sebenarnya, dia masih sah bersedekah. Tapi para ulama mengatakan bagaimana jika seandainya orang ini berkata, semua hartaku aku sedekahkan di jalan Allah. Diterima tidak ungkapan ini? Para ulama mengatakan tidak diterima. Kenapa? Karena ia sudah sampai pada titik yang harus diperhatikan kemaslahatan untuk ahli waris. Tidak boleh lagi. Ya. Makanya Nabi berpesan di sini, wala tumhil. Jangan kamu tunda. Jangan sampai nyawamu sudah berada di kerongkongan baru engkau berkata, aku bersedekah. Ini sudah berlalu kesempatan untuk apa? Untuk bersedekah. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa tidak boleh seorang pun menunda-nunda kebaikan yang sudah dia niatkan. Segera lakukan. Enggak usah pikir panjang, bicing mata, pejamkan mata, amalkan apa yang sudah kita niatkan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya itu kita tidak lakukan, kemudian kesempatan itu berlalu dan kita masuk ke alam barzah atau ke alam akhirat, maka Allah menceritakan bukan hanya menggigit jari tapi menggigit tangan. Penyesalannya tidak bisa dibayangkan. Penyesalannya tidak bisa dibayangkan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama tentunya berkaitan dengan pembahasan kita yang kita tekankan tadi, bahwa beliau berkata, annal insana yanbaghi lahu ayyubadira bis sadaqati qabla ayyatiyahul maut.
hendaknya seseorang itu bersegera kalau berniat untuk bersedekah, mengeluarkan sedekahnya sebelum kematian mendatanginya. Sebelum kematian mendatanginya. Dan perlu diperhatikan bahwa sedekah ini merupakan amal istimewa. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang hendak meninggal, salah satu di antara amal yang dia angan-angankan, yang sudah terluput darinya adalah sedekah. Ya, perhatikan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Munafiqun, di akhir surat Al-Munafiqun. Angan-angannya tatkala kematian telah tiba adalah apa? Bersedekah. Karena memang sedekah ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwa sedekah ini seperti seorang yang ditawan musuh. Seperti ditawan musuh, kemudian musuh memutuskan untuk menghukum mati dia. Tapi musuh mengatakan, kalau engkau bisa menebus dirimu dengan harta yang kau punya, maka hukuman mati kami batalkan. Maka mulailah orang ini menebus dirinya dengan harta yang dia punya, sampai akhirnya ia bebas dari hukuman mati. Maka Nabi mengatakan, begitu juga sedekah terkait dengan status kalian di neraka. Semakin banyak kalian bersedekah, maka semakin jauh kalian dari api neraka. Sampai Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Bebaskan diri kalian dari api neraka dengan sedekah, walaupun sedekah dengan separuh buah kurma. Kita tidak punya makanan di rumah kita kecuali hanya satu butir kurma. Ada orang butuh makan dan kita juga butuh makan. Maka Nabi berkatakan, bersedekahlah sekalipun kau bagi satu butir ini, yang satu engkau makan, yang satu engkau berikan pada fakir miskin. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Bebaskan diri kalian dari api neraka, selamatkan diri kalian dari api neraka sekalipun dengan bersedekah separuh dari buah kurma. Artinya kalau enggak ada, jangan antum punya 5 kilo kurma minimal. Itu bakhil luar biasa. Bakhilnya luar biasa. Ini kalau memang enggak ada. Tapi kalau ada lebih dari itu, berikan yang terbaik untuk Allah. Jangan seperti anak Nabi Adam kan, yang petani dalam cerita Israeliat, namanya siapa? Qabil. Dan nama ini tidak ada sahihnya, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi ini cerita Israeliat. Qabil. Keduanya diperintahkan untuk bersedekah. Keduanya diperintahkan untuk bersedekah. Yang satu ternak, yang satu petani. Yang beternak berpikir, aku berikan yang terbaik untuk Allah, pahalanya akan kembali kepada aku. Maka dia pilihkan ternaknya yang paling besar, yang paling bagus, yang paling sempurna, yang sama sekali tidak ada aib dan cacatnya. Artinya Allah perintahkan sedekah, kebaikannya kembali kepada aku. Yang satu berpikir, Allah kan maha kaya, Allah tidak butuhnya dengan sedekah saya. Jadi pola pikirnya berbeda kan? Pola pikirnya berbeda. Makanya ini butuhnya meluruskan pemikiran. Karena kalau soalnya pola pikirnya sudah berbeda, susah kita meluruskannya gitu. Cara pandangnya sudah berbeda. Maka yang satu berpikir demikian, yang saudaranya berpikir yang lain. Dia mengatakan, Allah kan maha kaya, Allah tidak butuh dengan apa yang saya berikan. Udahlah, yang ini saja cukup. Yang ini saja cukup. Maka dia berikan hasil panennya yang paling buruk. Kiranya Allah menerima yang satu dan Allah menolak yang kedua. Ya. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka Taala, berikan yang terbaik untuk Allah. Kalau seandainya mampu, berikan yang terbaik. Kalau tidak, berikan juga walaupun tidak sebanyak atau sebaik tatkala Allah berikan kemampuan. Jadi kalau seandainya kita lagi pas-pasan, ya sedekah juga. Namun kalau nanti lebih, sedekah juga tapi dilebihkan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka Taala. Kalau tak ada juga gimana Ustaz? Menangis. Ya, kalau tidak ada juga menangis. Para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Ya, di perang Tabuk, tatkala Nabi mengatakan, "Ayo bersedekah," kata Rasulullah. Kita butuh modal besar, kata Rasulullah. Kita akan berperang menuju daerah Romawi, pasukan yang akan kita lawan. Ini tidak biasanya Nabi mengumumkan seperti itu di perang-perang yang lainnya. Tapi karena lawannya itu adalah
kerajaan terbesar di zamannya, pasukan terhebat di zamannya, ini pasukan Romawi, kemudian jarak tempuhnya juga sangat jauh, maka Nabi jelaskan dengan sejelas-jelasnya gambaran perang yang akan dilakukan. Pasukan berjumlah 30.000 pasukan, kendaraannya sedikit, musim panas. Maka beliau ajak kaum muslimin untuk bersedekah, mulai bersedekah. Ada bersedekah dengan kita sebutkan tadi, hartanya semua seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Muhammad bin Maslamah, dan sahabat-sahabat yang punya harta banyak. Mereka bersedekah. Yang hartanya sedikit ya juga bersedekah sesuai dengan apa? Kemampuan. Yang tidak punya, apa yang mereka lakukan? Menangis. Memohon kepada Allah tabaraka wa taala, memohon kepada Allah. Ya. Tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka tatkala melihat sahabat datang, ada yang bawa karung, ada yang bawa kurma, ada bawa dinar, ada yang bawa unta, sedekah kepada Rasulullah. Mereka tak punya apa-apa. Akhirnya yang mereka lakukan hanya apa? Menangis, karena mereka tidak mendapatkan apa yang bisa mereka lakukan. Ya, ini sedekah banyak nggak bisa, sedekah sedikit nggak bisa. Kayaknya paling happy dari semua yang ada. Ya, tidak pernah merasa sedih tatkala Allah tidak berikan kepadanya kesempatan untuk melakukan apa? Kebaikan. Nggak ada rasa sedihnya, biasa saja. Sampai ada seorang sahabat, dia pulang menangis, kemudian dia mengatakan, ya Allah, dia berdoa malam itu. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Rasulmu mengajak orang untuk bersedekah dan semua orang yang punya harta bersedekah, sedangkan aku tidak punya apa-apa. Beliau terus menangis malam itu, dari semenjak sholat sampai pagi beliau menangis, sampai beliau mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa bersedekah karena aku tidak punya apa-apa. Akan tapi aku sedekahkan setiap orang yang pernah menzalimiku, setiap orang yang pernah menyakitiku, semuanya aku maafkan sebagai bentuk sedekahku untukmu ya Allah. Nggak ada lagi, harta nggak punya. Ya, 1 rupiah pun tak ada, itu bahasa kita. Apa yang dilakukan? Dia tidak putus harapan. Dia mengatakan semua orang yang pernah menyakitiku, semua orang yang pernah menzalimiku, semuanya aku maafkan sebagai bentuk sedekahku ya Allah. Maka pagi harinya Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang tadi malam bersedekah yang Allah terima sedekahnya? Ayo bangkit, kata Nabi. Nggak ada yang merasa. Siapa ya? Sedekahnya ba'da asar, sedekahnya ba'da zuhur, sedekahnya pagi tadi. Ini malam, siapa yang sedekah malam? Nabi sudah tidur, tidak ada penerimaan lagi. Siapa? Nabi bertanya lagi, siapa? Siapa, kata Nabi. Sampai bangkit sahabat ini mengatakan, saya Rasulullah. Apa yang kau lakukan tadi malam? Maka dia ceritakan itu. Maka Nabi mengatakan, Allah telah kabarkan kepadaku, sedekahmu diterima oleh Allah. Nah, ini orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan banyak hal, ya minimal dia apa yang bisa dia lakukan gitu. Jadi bersegera melakukan semua kebaikan, dan pintu kebaikan banyak. Alhamdulillah pintu surga ada berapa? 8. Kalau 1 pintu surga ampun kita. Jalan menuju surga itu banyak. Jalan yang mendatangkan ampunan dan ridha Allah itu banyak. Tinggal Anda mau atau tidak gitu. Ya, saya mau masuk surga dari pintu sedekah. Kalau saya kaya nanti sedekah. Pintu yang lain aku nggak mau. Masya Allah hebat nih. Tapi tak kaya-kaya, kan payah. Pintu surga banyak. Coba pilih mana yang bisa kita lakukan demi untuk menggapai ampunan dari Allah. Intinya para ikhwah, kebaikan apapun yang sudah kita niatkan jangan ditunda. Penyesalan itu sangat menyakitkan hati tatkala kita mau melakukan tapi kesempatan sudah habis. Ya, nyawa sudah mau dicabut oleh malaikat. Itu kalau bisa jerit kita jerit gitu. Ya. Kalau bisa kita lompat menangis, sujud mohon kepada Allah, kita akan lakukan. Tapi kesempatan sudah habis. Kalau sekarang ingin menangis, sekarang ingin memperbaiki, lakukan sekarang. Tapi kalau sudah nyawanya mau dicabut, nangis ribuan tahun pun Allah tidak akan kembalikan kita di mana? Di dunia. Sekalipun kita mengatakan la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan memperbaiki diri. Aku akan melakukan amal salih yang selama ini aku sia-siakan. Allah katakan kalla, tidak sama sekali. Kesempatan itu telah berlalu. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, permasalahan bersegera melakukan kebaikan ini bukan permasalahan kecil. Ini kesempatan. Dan kita tidak tahu kesempatan ini berakhirnya kapan. Bisa seminggu, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa, nggak tahu kita. Karena ajal yang menentukan siapa? Allah. Maka segera.
Kalau ada niat melakukan kebaikan, luruskan niat, lanjutkan. Kalau tidak, penyesalannya sangat menyakitkan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga yang kita sampaikan bisa memberi pencerahan kepada kita dan kesadaran kepada kita, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, nomor hadis 91 atau kelima dari bab al-mubadarah ilal khairat. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu